Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini dan kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan secara khusus dalam edisi peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan istimewa yang masih Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami bersama-sama membaca, mempelajari, dan merenungkan bagian firman Tuhan, secara khusus di mana hari ini semua umat Tuhan memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kami semua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca bagian firman Tuhan tersebut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah makna kenaikan Yesus ke sorga. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini seluruh umat Tuhan memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bukan hanya memperingati kelahiran Yesus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, tetapi kita juga gereja Tuhan memperingati kenaikan Dia ke sorga. Nah, masing-masing peristiwa itu tentu saja memiliki makna yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini bukanlah sebuah dongeng, ini bukanlah sebuah mitos, ini juga bukanlah halusinasi para murid-murid Yesus, tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah fakta sejarah yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan manusia. Sebuah fakta historis
yang disaksikan oleh para murid dan yang juga diberitakan oleh para murid. Termasuk kita pada hari ini, kita juga memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa itu adalah sebuah fakta historis dan kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, memberitakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenapa? Karena peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berdasarkan teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita akan melihat apa makna yang kita bisa ambil dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, ada beberapa makna yang kita bisa lihat berdasarkan perikop firman Tuhan ini. Yang pertama adalah supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ini makna yang pertama dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nah, saudara, di dalam perikop ini, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, kita bisa melihat bukti-bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Apa saja itu? Yang pertama, percaya kepada Yesus sama juga dengan percaya kepada Bapa. Perhatikan ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus menuntut percaya kepada Allah sama juga percaya kepada dirinya. Saudara, ini merupakan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yang kedua, mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Nah, ini dijelaskan di dalam beberapa perkataan Yesus yang ada di dalam perikop firman Tuhan ini. Yang pertama, ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mengenal Kristus sama saja dengan mengenal Allah Bapa. Yang berikut, ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Siapa yang percaya kepada Kristus berarti percaya kepada Allah sendiri. Kemudian yang berikut di dalam ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini menunjukkan persekutuan yang unik dari Bapa dengan Kristus. Ini menunjukkan kesetaraan Bapa dengan Yesus Kristus. Ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang ketiga, saudara, pekerjaan yang dilakukan Kristus adalah pekerjaan Allah, adalah pekerjaan Bapa sendiri. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Artinya apa? Artinya, saudara, bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus di dunia ini, baik itu inkarnasinya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, pemberitaan-pemberitaannya, sengsara dan kematiannya, kebangkitannya serta kenaikannya ke sorga, ini semua merupakan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Karya keselamatan orang berdosa ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri dan bukan oleh manusia. Dan karena Kristus Yesus telah melakukan karya keselamatan orang berdosa, maka hal itu menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yang keempat, saudara, bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah, percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Bapa yang adalah Allah meredakan kegelisahan. Perhatikan ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara, setiap kita
yang adalah manusia ini rentan terhadap berbagai macam kegelisahan yang terjadi di dalam kehidupan kita yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Manusia memang berusaha untuk mencari solusi bagaimana manusia supaya tidak mengalami kegelisahan di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi berbicara tentang kegelisahan, ini berbicara tentang apa yang terjadi di dalam hati manusia, apa yang terjadi di dalam roh manusia, dan kegelisahan yang dialami oleh manusia hanya bisa diselesaikan, hanya bisa diredakan dengan percaya kepada Kristus dan juga percaya kepada Bapa. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memulihkan hati yang gelisah selain hanya Kristus dan Bapa saja. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi kegelisahan kita hari ini, maka mari kita membawa segala kegelisahan tersebut kepada Kristus, kepada Bapa, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Ada banyak kegelisahan yang dialami oleh setiap manusia, tetapi ada kegelisahan. Itulah kegelisahan akan kehidupan yang akan datang. Kegelisahan tentang apa yang terjadi setelah aku mati. Kegelisahan tentang di mana aku berada ketika nanti di dalam kekekalan. Saudara, jawaban terhadap kegelisahan ini hanya bisa ditemukan dengan percaya kepada Yesus dan juga percaya kepada Bapa. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang gelisah, apa yang terjadi nanti setelah aku mati? Di mana aku berada setelah aku mati? Solusinya hanya percaya kepada Kristus dan percaya kepada Bapa. Maka kegelisahan saudara akan mendapatkan jawaban. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 bukti-bukti yang menegaskan bahwa Kristus adalah Allah. Peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nah, mengapa banyak orang masih tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah? Ya jelas, karena mereka membangun pengenalan akan Allah. Ini berdasarkan kepada hikmat manusia yang sebenarnya sudah rusak, sudah cemar, sudah hancur oleh karena dosa. Sehingga bagaimana mungkin kita manusia yang sudah rusak, cemar, hancur, bahkan mati karena dosa bisa mengenal Allah atau bisa memahami penyataan Allah, kecuali ketika manusia dipulihkan oleh Allah, kecuali ketika manusia dicelikkan oleh Allah, ketika manusia dihidupkan dari kematian akibat dosa, barulah bisa memahami bahwa Yesus Kristus adalah penyataan Allah. Nah, yang kedua, saudara, apa makna ketika kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga? Yang kedua adalah supaya kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus saja yang bisa membawa kita ke rumah Bapa. Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, kita melihat beberapa bukti-bukti yang dicatat di dalam perikop ini bahwa hanya Yesus Kristus saja yang bisa membawa kita ke rumah Bapa. Bukti yang pertama adalah Yesus Kristus pemilik rumah Bapa. Di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mengapa Yesus Kristus disebut sebagai pemilik rumah Bapa? Di dalam ayat yang ketiga kita melihat Kristus menyebut rumah Bapa sebagai tempatku. Ya, tempatku. Kemudian yang kedua, Kristus memiliki otoritas untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa dan membawa kita ke rumah Bapa. Ya tentu saja orang yang empunya rumah Bapa, dialah yang bisa pada akhirnya menyediakan tempat bagi kita dan membawa kita ke tempatnya, itulah di rumah Bapa. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa pemilik rumah Bapa atau pemilik sorga itu adalah Yesus Kristus
sendiri. Itu sebabnya saudara, betapa penting kita percaya kepada Kristus, Sang Pemilik rumah Bapa, Sang Pemilik kerajaan sorga itu. Karena hanya Dialah yang bisa menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita dan juga yang membawa kita ke rumah Bapa. Oleh sebab itu saudara, hati-hati ya dengan setiap klaim yang mengatakan bahwa saya bisa bawa kamu ke sorga, bahwa ini dan itu bisa membawa kamu ke sorga. Tidak ada. Yang bisa membawa kita ke sorga, ke rumah Bapa adalah Yesus Kristus sendiri. Yang bisa sediakan tempat di sorga hanya Yesus. Yang bisa membawa kita ke sorga hanya Yesus. Kenapa? Karena Dia yang empunya sorga. Karena Dia yang empunya rumah Bapa. Yang kedua, saudara, bukti bahwa hanya Yesus yang bisa membawa kita ke rumah Bapa adalah memberitahukan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ayat 2. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Ya, di sini jelas bahwa hanya yang empunya atau Sang Pemilik tempat saja yang bisa memberitahukan seperti apa rumah Bapa. Ya, Dia yang punya, Dia pemilik, Dia tinggal di sana, saudara. Ya, jadi hanya Dialah yang tahu persis seperti apa situasi dan kondisi di rumah Bapa. Dialah yang bisa memberitahukan rumah Bapa banyak tempat tinggal. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memberitahukan seperti apa rumah Bapa kalau bukan yang empunya, kalau bukan Sang Pemilik rumah Bapa. Karena Kristus berasal dari rumah Bapa, maka Dia tahu persis keadaan rumah Bapa dan memberitahukan kepada kita bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Banyak sekarang orang yang mengklaim bahwa dia sudah dibawa Tuhan ke sorga. Lalu dia memberitahukan kepada kita seperti apa sorga itu. Saudara, hati-hati ya. Dengan setiap pengakuan-pengakuan, klaim-klaim yang mengatakan bahwa saya sudah pernah ke sorga dan memberitahukan kepada saudara seperti apa sorga itu. Hati-hati saudara. Yang perlu kita imani, yang perlu kita percaya adalah perkataan Yesus bahwa Dia Sang Pemilik sorga, maka Dialah yang memberitahukan kepada kita bahwa di sorga banyak tempat tinggal. Jangan mudah kita terkesima dengan orang yang mengatakan, saya dibawa Tuhan ke sorga, di sorga ada ini, itu, ya, situasinya begini dan begitu. Saudara, bisa dipastikan semua itu adalah hoax, ya, semua itu adalah dusta, bahkan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Saudara bisa uji setiap klaim-klaim tersebut, apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau tidak sesuai, maka bisa dipastikan itu adalah hoax atau dusta. Kita tahu, bapa segala dusta adalah iblis. Yang berikut, saudara, Yesus Kristus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Ayat 2. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, hanya Yesus Kristus yang bisa sediakan tempat bagi kita di sorga. Hanya Yesus. Bukan jasa kita, bukan usaha kita. Ya, ada orang yang mengatakan, mari kita membangun rumah di sorga, lalu mengirimkan harta, mengirimkan segala sesuatu, seolah-olah dia sendiri yang bisa membangun sorga. Halo, Sang Pemilik sorga adalah Yesus Kristus, dan Dia sendirilah yang menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya di rumah Bapa. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus yang sediakan tempat, bukan usaha kita, bukan jasa kita, bukan amal baik kita, kecuali hanya Yesus Kristus sendiri. Nah, dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, inilah salah satu maknanya. Yesus naik ke sorga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yang berikut, Yesus Kristus yang akan membawa orang percaya ke rumah Bapa. Yesus bukan hanya sediakan tempat, tetapi Alkitab mengatakan dalam ayat yang ketiga, dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Hari ini kita sedang memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, dan kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk apa? Untuk membawa kita ke tempatnya
di sorga. Sekali lagi saudara, hanya Yesus Kristus yang bisa membawa kita ke sorga. Bukan persembahan saudara, bukan usaha jasa saudara atau amal baik saudara. Tidak. Ya, yang membawa kita ke rumah Bapa, ke dalam kerajaan sorga adalah Yesus Kristus sendiri. Bukan jasa, bukan usaha, bukan amal baik kita, bukan persepuluhan saudara, bukan persembahan saudara, bukan pelayanan saudara. Itu semua adalah bukti keselamatan kita. Itu adalah sebuah bukti bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan. Tetapi bukan cara, bukan syarat saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa saudara dan saya ke dalam kerajaan sorga. Nah saudara, inilah 4 bukti yang dinyatakan bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa membawa kita ke rumah Bapa atau ke sorga. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah supaya kita diberi hak istimewa untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia. Ayat yang ke-12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, dan dia mendelegasikan pekerjaannya ya kepada kita. Yesus Kristus naik ke sorga, karya keselamatan sudah selesai dikerjakan. Dan sekarang kita dipercayakan, kita dikaruniakan untuk memberitakan karya keselamatan itu kepada semua orang. Tuhan berkenan untuk memakai kita, meneruskan pekerjaannya di dunia ini, saudara. Apa itu? Itulah memberitakan bahwa ada keselamatan orang berdosa. Dan keselamatan orang berdosa itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, ya, dia mengaruniakan kepada kita untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah memberitakan karya keselamatan orang berdosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun ada yang menarik, saudara. Yesus mengatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa maksud Tuhan Yesus ketika dia mengatakan bahwa para rasul, orang-orang percaya, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah dilakukan oleh Yesus ketika Yesus ada di dunia ini? Ya. Nah, kalimat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu bukan berarti saudara dan saya melakukan banyak mujizat-mujizat, ya, seperti yang diklaim oleh beberapa aliran gereja tertentu, ya. Beberapa gereja mengajarkan bahwa makna pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu adalah kita melakukan banyak mujizat, ya. Tentu saja maksudnya bukan itu, saudara. Kalimat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, ini menunjuk kepada jumlah dan jangkauan dari orang-orang yang bertobat oleh karena pemberitaan Injil. Ya, saudara, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, jumlah dan jangkauan pelayanan Tuhan Yesus itu hanya sebatas bangsa Yahudi saja. Hanya terbatas di daerah Palestina saja. Ya, hanya terbatas kepada beberapa orang dari bangsa non-Yahudi saja, ya. Apalagi terbatas pada bahasa yang dikenal pada daerah-daerah di mana Yesus melayani pada waktu itu. Tetapi para rasulnya, mereka telah memberitakan Injil dalam jumlah dan jangkauan yang lebih luas lagi, ya. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi juga saudara kepada bangsa-bangsa lain di berbagai tempat, dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam bahasa. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika dia mengatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan selama hidup di dunia ini. Intinya apa, saudara? Intinya, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan Yesus memakai kita untuk meneruskan pekerjaannya di dunia ini. Itulah memberitakan Injil
kepada semua orang di berbagai tempat, sehingga banyak orang yang bertobat dan pada akhirnya percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Apalagi di era internet ini, saudara, di era teknologi yang semakin canggih, saudara dan saya bisa memberitakan Injil melalui kanal internet ini. Saudara bisa memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara saja, tetapi juga saudara bisa memberitakan Injil melalui internet. Saudara bisa kabarkan kabar baik itu sehingga semua orang yang bisa mengakses internet pada akhirnya bisa mendengarkan Injil, bahkan bertobat dan percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Puji Tuhan, kita diberikan hak istimewa untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Itulah memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan keselamatan bagi orang yang berdosa. Yang keempat, saudara, apa makna dari kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga? Itulah supaya kita bisa berdoa dan menerima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 13 dan ayat 14. Dikatakan demikian, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 kali Yesus menegaskan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah supaya kita bisa berdoa di dalam namanya dan menerima jawaban doa di dalam namanya. Dengan naiknya Yesus ke sorga, hal tersebut menegaskan bahwa seluruh karya keselamatan sudah digenapi, sehingga dengan demikian kita orang percaya bisa berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus dan menerima jawaban doa. Saudara, berdoa di dalam nama Yesus ini bukan semacam mantra, ya, di mana ketika kita setiap kali mengucapkannya, maka otomatis semua keinginan kita terpenuhi, ya. Yang penting kita berdoa dalam nama Yesus. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, maka otomatis semua apa yang kita inginkan dalam doa-doa kita pasti dikabulkan. Bukan begitu, saudara. Kita harus memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan berdoa di dalam nama Yesus. Ya, apa itu berdoa di dalam nama Yesus? Bukan hanya mengucapkan, tetapi kita harus paham makna daripada berdoa di dalam nama Yesus. Yang pertama, saudara, berdoa di dalam nama Yesus itulah berarti saudara dan saya berdoa selaras dengan kehendak Kristus. Ya, berdoa di dalam nama Yesus berarti doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang harus selaras dengan kehendak Kristus. Ya, bukan kehendakku, tapi kehendak Kristus. Nah, berdoa dalam nama Yesus berarti setiap kali kita berdoa, kita harus menyelidiki, kita harus menguji apakah doa yang saya naikkan kepada Tuhan itu sudah selaras dengan kehendak Kristus. Yang kedua, saudara, berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dengan penuh kepercayaan kepadanya. Berdoa dengan penuh keyakinan akan kuasanya. Masih banyak orang Kristen berdoa dalam nama Yesus, tetapi meragukan kepercayaannya kepada Kristus. Meragukan kuasanya. Ya, sehingga masih banyak orang Kristen berdoa dalam nama Yesus, tapi masih pergi ke dukun. Masih melakukan praktek-praktek okultisme. Ya, ini berarti orang Kristen tersebut belum memahami apa artinya berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus berarti saudara dan saya berdoa dengan penuh kepercayaan kepadanya. Berdoa dengan penuh keyakinan akan kuasanya. Bahwa tidak ada yang seperti Yesus. Kuasanya tidak ada yang seperti Yesus. Dan itu sebabnya saya berdoa dengan penuh iman. Dengan penuh kebergantungan penuh kepadanya. Dan meyakini kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan saya. Yang berikut, berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dengan kerinduan untuk memuliakan Bapa, untuk memuliakan Anak. Perhatikan ayatnya yang ke-13 ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara,
waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita perlu uji, kita perlu selidiki, kita perlu renungkan sungguh-sungguh dan baik-baik. Apakah doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang penuh kerinduan untuk memuliakan Bapa dan Anak. Jangan sampai doa yang kita naikkan kepada Tuhan sebenarnya adalah untuk memuliakan diri sendiri. Ya, bukan lagi memuliakan Bapa, bukan lagi memuliakan Kristus. Oleh sebab itu, berdoa dalam nama Yesus. Itu berarti saudara dan saya berdoa dengan penuh kerinduan untuk memuliakan Bapa dan Anak. Inilah makna daripada berdoa di dalam nama Yesus. Jadi sangat jelas sekali saudara, bahwa bukan untuk kepentingan dan kemuliaan diri sendiri kita berdoa dalam nama Yesus, tetapi untuk kepentingan dan kemuliaan Allah. Jadi berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa selaras dengan kehendaknya. Berdoa dalam nama Yesus berarti saudara dan saya berdoa tanpa ragu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kuasa-Nya, tidak bimbang atau mendua hati. Berdoa dalam nama Yesus berarti saudara dan saya memuliakan namanya. Kerinduan kita adalah memuliakan nama Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, doa yang dipanjatkan di dalam nama Yesus ini jelas pasti akan dijawab oleh Tuhan seperti apa yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Aku akan melakukannya. Kita akan merasakan kuasa doa kalau doa itu dilakukan di dalam nama Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya selaras dengan kehendak Kristus, penuh percaya kepada Kristus, dan bertujuan untuk memuliakan Bapa dan Yesus Kristus. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita tentang makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kiranya melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita betul-betul bisa merasakan, mengalami makna kenaikan Yesus tersebut di dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama, kita tidak pernah ragu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dan itu sebabnya kita hanya percaya kepada Dia. Hanya kepada Dia sajalah kita percaya. Dan itu berarti saudara dan saya meninggalkan segala bentuk kepercayaan kepada Allah-Allah lain. Tidak ada Allah selain Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, kita percaya bahwa Yesus Kristus sajalah yang bisa membawa kita ke rumah Bapa. Kenapa? Karena Dia yang menyediakan tempat bagi kita. Dia juga punya otoritas untuk membawa kita ke tempatnya. Ya, oleh sebab itu jangan percaya jalan lain yang bisa membawa saudara ke sorga. Karena tidak ada jalan lain yang bisa membawa saudara ke sorga. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa membawa saudara dan saya ke sorga selain hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, mari persiapkan hidup kita dengan baik dan benar. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi terlena dengan semua kenikmatan dunia ini. Mari kita berjaga-jaga karena Kristus bisa datang kapan saja untuk membawa kita ke rumah Bapa, ke tempatnya yang kekal. Mari kita semakin giat dan sungguh-sungguh di dalam membangun iman kita kepada Kristus. Yang ketiga, mari kita terus giat di dalam mendukung dan terlibat dalam memberitakan Injil. Baik melalui doa, persembahan kita untuk mendukung pemberitaan Injil, tetapi juga di dalam keterlibatan kita memberitakan Injil, itulah melalui pemberitaan kita dan kesaksian hidup kita setiap hari. Dan yang keempat, mari kita tidak jemu-jemu untuk berdoa di dalam nama Yesus. Karena hanya dengan berdoa di dalam nama Yesus, kita bisa merasakan kuasa doa di dalam hidup dan pelayanan kita. Hanya berdoa di dalam nama Yesus saja, kita mendapatkan kepastian, jaminan akan jawaban bagi setiap doa-doa kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah belajar ada 4 makna penting dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Biarlah 4 makna penting ini dapat kami hayati dan kami wujud nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami setiap hari. Sehingga hidup kami terus bertumbuh di dalam iman. Hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami tidak lagi terlena dengan seluruh
godaan dunia ini, kenikmatan dunia ini. Kami menjaga diri kami Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami terus bertumbuh di dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Yesus sudah naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kami. Dan kelak Dia akan datang yang kedua kali untuk membawa kami, orang-orang pilihannya, ke tempatnya yang mulia. Itulah di sorga yang kekal, di rumah Bapa. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, selamat memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.